cerita tentang yang lagi rame sekarang, Yudi Mulyana murtad jadi muslim, jadi ustadz 11 tahun, terus katanya tobat, murtad lagi dari Islam jadi Kristen lalu dibaptis, terus katanya ya syahadat ulang lagi, masuk lagi Islam. Ya kalau kita sih tak kisah, tapi yang seberang sono yang kayaknya heboh ya whatever lah, kita ikutin dulu nih apa aja komentar mereka. Ini jadi waktu dibaptis ya. Kita prihatin gerakan-gerakan mereka saat ini sangat gencar, penginjilan sangat aktif. Apa yang dilakukan Paul Zeng, mendatangi para mu'alaf, kemudian menawarkan berbagai hal untuk kembali menjadi Kristen lagi. Ya, penginjilan itu memang wajib kami kerjakan karena ini Edi Prayitno ini yang komentar ya, memang itu sudah perintah buat orang Kristen, dan tujuannya adalah menawarkan, nggak banyak penawarannya yang satu, yaitu keselamatan ya, keselamatan, nggak nawarin apa-apa. Kalau misalnya datang kepada orang-orang miskin, itu juga perintah, karena siapa yang memberikan mereka makan, yaitu sama dengan memberikan Tuhan Yesus. Artinya itulah wujud mengasihi Tuhan. Ya kalau ajaran kalian seperti apa ya nggak tahu. Dengan zakat itu kan, kalau kita lihat itu adalah salah satu usaha juga untuk menarik minat orang-orang lain untuk masuk Islam. Kalau kita tujuannya itu tujuannya. Ya kalau kalian ya kalian lah. Yang jelas kalau Pak Yudi Mulyana ini berhasil mereka murtadkan lagi, itu adalah suatu prestasi besar. Karena apa? Karena Pak Yudi Mulyana sudah muslim 11 tahun, bahkan sudah ditarik ke Departemen Agama Islam waktu itu menjadi Bimas Islam. Enggak ya, maaf ya, kalau dikatakan prestasi besar, nggak ada urusan, nggak ada prestasi di kekristenan itu. Nggak ada rankingan siapa juara satu menginjili lalu menyelamatkan jiwa, istilah di kekristenan itu nggak ada rankingan. Yang itu adalah kewajiban bagi semua orang Kristen untuk memberitakan, tapi yang membuat orang bertobat bukan karena kehebatan siapa yang menginjilinya, itu pekerjaan Tuhan. Jadi nggak ada prestasi siapa-siapa ini. Yang punya prestasi hanya satu, Kristus. Dan yang memutuskan itu untuk mau kembali atau tidak, menerima keselamatan atau tidak, pribadi itu sendiri. Jadi bukan prestasi siapa-siapa. Tuh Edi Prayitno, Anda dari kekristenan memang wajar lah Anda nggak ngerti kekristenan itu seperti apa, makanya Anda memilih lubang itu. Di Surabaya, sekarang udah pindah di Surabaya waktu itu ya. Waktu itu masih ada di Cirebon. Kalau Pak Yudi Mulyana ini betul-betul sudah menarik kembali mereka yang sudah menjadi Islam kembali menjadi Kristen. Banyak hal memang mengapa seseorang bisa kembali lagi. Pertama adalah masalah keluarga, kedua masalah ekonomi. Kami juga ditawarkan beberapa hal. Memang beberapa orang ditawarkan untuk kembali menjadi Kristen dan menjadi penginjil ya karena faktor ekonomi, makanya mereka bisa kembali menjadi murtad. Aduh Didi, kalau mau bikin pembelaan ya lebih kreatif lah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keluarga. Kok nggak lihat ya di Mesir, Nigeria Utara, Pakistan, beritanya masih rame kok. Itu
mualafnya dipaksa, oke, diculik perempuannya, terus entah dia apain lah, lalu dipaksa nikah, lalu jadi Islam. Di sini di tempat kalian ini ya mayoritas juga Islam di Indonesia itu kan, tapi macam-macam caranya. Kata alasan keluarga, enggak juga. Barusan ada juga anak umur 21 tahun, keluarganya Kristen semua, terus ya dia berteman, ya nggak tahu gimana ceritanya ketemu dengan ini, lalu dia jadi mualaf, keluarganya tetap di sana, dia tetap jadi mualaf. Kau bilang alasan keluarga apa lagi? Terus sudah didatangi oleh abangnya sendiri, ya saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, untuk diajak kembali, ya istilahnya bertobat, ya diajak kembali untuk masuk Kristen lagi. Dia nggak mau. Alasan keluarga apa? Semua yang mualaf pasti paling tidak keluarganya datang untuk mengajak dia kembali. Kalau karena alasan keluarga apanya? Ya mereka harus balik dong. Ini kan faktanya enggak. Kalau dia kembali karena memang dia sadar, itu aja. Karena dia sadar bahwa jalan yang dipilih itu salah. Kalau saya Edi Prayitno, ya tetap ingin berkutat di situ. Insan Muko Ginta, kesaksiannya ingin tetap berkutat di situ. Ya mah enggak, itu pilihanmu. Tapi kalau orang ada yang kembali, itu pilihannya. Tapi masalahnya di kalian adalah begitu dia murtad, darahnya jadi halal kan untuk kalian tumpahkan. Mau komentar apa kan? Mau buka-buka ayat? Itu ajaran kalian. Komentar enak banget. Alasan ekonomi. Ya di kalian lah yang paling enak. Masuk Islam, jabatan ada, apa ada, semua lancar. Mau kesana kemari kalian bicara agama, masanya banyak. Ini ekonomi, bisnis di agama di kalian lah yang itu, yang menjanjikan kalau masalah ekonomi. Nah, kalian berdebat juga kalau dibongkar itunya rusak, itu nanti pencarian kalian. Alasan ekonomi yang lebih kreatif lagi lah, mengada-ada. Kamu harus ikhlas, Agus. Kamu harus ikhlas. Karena kamu hidup di dunia ini hanya mampir. Kamu hidup hanya mampir. Apa hidup sesungguhnya. Hidup ini sesungguhnya hanyalah di dalam surganya Allah. Saya yang lama. Dan saya menemukan ini ketika ini si Tantan ini siapa bahkan saya harus meninggalkan anak istri saya karena saya menemukan sesuatu yang hakiki yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Nah tuh tadi kata si Edi Prayitno, orang itu kembali jadi karena alasan keluarga. Ini juga karena apa namanya, dia tetap memilih di jalan yang hakiki katanya kan. Dia tetap di Islam, dia meninggalkan keluarganya, mana nggak ada balik ke sana lagi, enggak, kecuali alasan apa dia tetap menjadi Islam itu karena ada keluarga baru yang sudah didapatkan. Ya bukan sebuah aib, tapi ini kebenaran, ini yang tidak ketemu saudara, ya, yang segala cara ini dianggap sebuah kebenaran. Ini sangat memberi beda sama kita, beda jauh bumi dan langit. Ya, makanya si ular tua, gambaran si iblis ini terus bekerja senantiasa, saudara. Ya, seakan-akan bekerja lewat kalian. Baik, ya, seakan-akan mulia, seakan-akan agung, seakan-akan sedap didengar. Ini saudara. Jadi memang Pak Yudi ini mengalami persoalan demi persoalan yang saudara dengar-dengar ada persoalan lah ya yang menumpuk, bahkan juga melalui MCI
itu kan menggugat. Ada beberapa orang, maaf, yang mengalami pelecehan seks. Ya, ini yang terjadi, saudara-saudara. Dan yang selanjutnya juga sama. Di situ ada percakapan dengan Ustadz Lutfi Hasan. Ketika tidak lama lah, berapa hari ke belakang ini ya, kok saya melihat tidak ada ekspresi kesedihan ya, tidak ada ekspresi bahwa dirinya itu merasa bersalah gitu ya. Nah, ini yang cukup berbahaya, saya kira perlu diwaspadai, karena itu tadi kembali kepada ular ya, kembali kepada iblis. Kalau udah merasuk pada diri seseorang dan itu diimani, saudara, itu sangat-sangat mengerikan ya. Dia mau bermain halus, kasar, bahkan bisa mengikuti keadaan, saudara. Yang mengerikan itu kan kalau bermain kasar sekalian, orang bisa nebak. Tapi kalau bermain watak itu yang susah ditebak, saudara. Nah, ini saya melihat ya, kalau intinya di kami itu orang itu akan bisa dilihat dari buahnya. Ngapain kemudian ini untungnya buat siapa? Kita nggak ada untung dan ruginya, nggak ada kok misalnya. Jadi dia kan sedang bermain-main dengan Tuhan, ya biar aja, itu bukan urusan kita. Kok yang repot. Beliau ini tidak ada penyesalan, ya. Ngomongnya itu kayak tidak ada dosa, tidak ada perbuatan yang mungkin saya akan sampaikan sedikit, saudara. Makanya saya membuat Islam Care ini. Jadi saya sebetulnya juga prihatin seperti yang disampaikan Ustadz Edi Prayitno, bahwa syahadat itu yang saya pahami, yang saya lihat itu hanya di atas kertas ya. Kita kurang pembinaan ya. Cuma di mulut kurang aja mata kok. Tuhan. Jangan-jangan pemikiran saya terpengaruh dengan pemikiran teologi Kristen. Teologi Kristen itu kan kalau orang belum mati belum menyatakan murtad, masih ada gereja. Nah, akhirnya kok kuliah sunnah, kok tidak katakan sunnah jam 1, kaget 1. Akhirnya Bapak Budi Mulyana melakukan syahadat ulang di masjid. Nah, itu syahadat ulang. Cirebon. Syahadat ulang katanya kan.